Setelah mengalami yang namanya ditinggal kekasih, dikurung di rumah sakit jiwa, kematian anak, kehilangan saudara kembar, kini Nayeon hidup hanya untuk membalas dendam. Dia meminjam identitas Do-hee, mempelajari semua kebiasaan dan keseharian Do-hee. Dengan status sebagai calon istri Hui Kyung, Nayeon bisa leluasa keluar masuk ke rumah Hui Kyung. Semenjak kepergian ayah Hui Kyung, kakak tiri yaitu emak Se-jin langsung pindah ke situ, dikarenakan rumah itu telah diwariskan untuknya. Sementara, emak Hui Kyung gak ingin pergi dari rumah, karena disitulah kenangan dia sama mendiang suami. Sehingga mereka semua tinggal bareng. Hari itu Nayeon bertamu ke rumah. Mereka sedang asik-asik ngobrol, tiba-tiba emak Se-jin pun pulang. Ketika melihat si tamu adalah Nayeon, mukanya langsung pucat. Suara melengking ketakutan, badan pun jadi lemas, emak Se-jin sangat syok. Saat diperkenalkan itu adalah Do-hee, dia pun kehabisan kata-kata dan pamit masuk kamar. Ini baru pemanasan. Nayeon pun minta ayah Do-hee invest anak perusahaan AP yang dipegang Hui Kyung. Karena Hui Kyung akan resmi menjadi penerus Baekdu jika sukses mengelola perusahaan AP. Nayeon terjun situ sebagai investor. Tentunya kubu Se-jin akan terus menggagalkan segala usaha Hui Kyung untuk duduk di kursi penerus. Apabila Hui Kyung gagal, maka penerus Baekdu akan jatuh ke tangan ayah Se-jin. Se-jin mulai bermain picik. Dia sebagai perwakilan perusahaan induk memutuskan PHK karyawan-karyawan AP secara sepihak. Para karyawan pun demo dan marah-marah ke Hui Kyung yang sebagai penanggung jawab AP. Saat Hui Kyung kewalahan menenangkan mereka, Nayeon datang sebagai perwakilan investor. Dia menjamin pada semua karyawan AP bahwa tidak ada yang di-PHK, dan pihak perusahaan akan memberikan penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Hui Kyung terkejut melihat kedatangan Nayeon. Dia gak nyangka yang menjadi perwakilan dari investor adalah Do-hee, sang kekasih. Setahu Hui Kyung, Do-hee gak pernah tertarik dengan hal bisnis. Dan setelah selesai urusan itu, Nayeon pamit duluan. Sewaktu mau pergi, kebetulan Tae-jun lewat. Sekilas dia sepertinya melihat sosok yang mirip Nayeon. Tae-jun pun mengejarnya hingga ke parkiran. Saat Tae-jun berdiri diam di depan mobil, Nayeon dengan santuy memberikan senyuman manis. Tae-jun gak percaya dengan mata kepalanya sendiri. Sesampainya di rumah, Tae-jun gak konsen sewaktu Se-jin mengajak makan. Dia terus kepikiran wajah Nayeon di parkiran tadi. Dan saat semua orang telah lengkap berkumpul di depan meja makan, emak Hui Kyung memperkenalkan Nayeon sebagai Do-hee. Se-jin sangat syok, tangannya langsung lemas gak kuat pegang sendok. Ayah Se-jin juga tercengang, mana mungkin ada orang yang semirip itu. Semua orang jadi hilang selera makan. Keesokan hari, emak Se-jin sengaja berkunjung ke rumah Do-hee, guna memastikan apakah benar sosok Do-hee itu ada. Setelah melihat foto keluarga yang terpampang di tembok, emak Se-jin merasa gak masuk akal. Malam itu, Tae-jun sedang minum-minum sendiri di resto. Tiba-tiba terdengar suara alunan musik yang tak asing. Nayeon memainkan lagu nostalgia di zaman dulu. Pandangan Tae-jun langsung tertuju padanya. Dia benar-benar merindukan sang mantan. Tanpa disadari, Tae-jun pun mencium wanita di depannya ini. Adegan ini kebetulan dipergoki Se-jin. Ini semua ternyata adalah settingan Nayeon. Sebelumnya dia mengetahui Se-jin janjian dengan Tae-jun di situ, maka dia sengaja mengatur pertunjukan menarik seperti itu. Dan saat Se-jin datang, seketika Nayeon menampar Tae-jun. Nayeon menegur agar jangan mengulangi hal seperti itu lagi. Se-jin sangat dongkol. Ternyata suami tercintanya belum juga move on dari cinta lama. Mereka pun bergaduh. Semenjak itu, Se-jin mulai jadi paranoid, sikit-sikit langsung curiga suaminya berselingkuh. Ditambah lagi hasil periksa dokter mengatakan Se-jin gak bisa punya anak lagi, hal ini semakin membuat dia stres. Sementara, Hui Kyung merasa Do-hee yang sekarang berbeda, entah mengapa, Hui Kyung punya feeling Do-hee yang sekarang bukanlah Do-hee. Tapi, satu hal yang pasti, dia semakin sayang pada Do-hee yang sekarang. Dikarenakan Do-hee yang sekarang mirip gadis dulu yang pernah ditolongnya 20 tahun yang lalu. Dulu gadis itu menangis di depan rumah kakak tirinya karena suatu insiden. Hui Kyung sampai sekarang masih ingat gadis itu dan menyimpan jam tangan miliknya itu. Nayeon pun sebenarnya mulai menaruh hati pada Hui Kyung. Tapi karena merasa bersalah pada Do-hee, Nayeon berusaha menjaga jarak. Hingga mereka menikah pun, Nayeon terus menghindar Hui Kyung. Mereka bahkan gak tidur satu ranjang. Hui Kyung merasa Do-hee yang sekarang menjauh darinya bukan semata-mata hanya karena amnesia, namun memang ada sesuatu yang disembunyikan. Hui Kyung sabar menanti Nayeon menceritakan semua itu padanya. Status Nayeon di rumah itu kini telah berubah menjadi Tante Se-jin. Otomatis dia menjadi Tante Tae-jun juga. Kehadiran Nayeon di rumah, membuat Tae-jun gak nyaman. Seperti hari ini, melihat kancing bajunya lepas, Nayeon menawarkan diri untuk menjahitkan. Hal kecil ini membuat Tae-jun jadi baperan. Dia teringat masa-masa pacaran dulu, ketika dia dan Nayeon bahagia menjalani keseharian yang sederhana. Ternyata hal-hal sederhana seperti itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Se-jin pas keluar kamar, melihat suaminya menatap sang tante dengan penuh kasih sayang, dia pun cemburu. Se-jin merebut baju itu dan digunting-guntingnya. Dia gak rela wanita lain menyentuh baju suaminya.
Dia benar-benar sangat terobses pada Taejun. Sikap-sikap yang berlebihan seperti itu malah membuat Taejun semakin sesak dan gak betah berada di rumah. Rumah tangga mereka pun menjadi renggang. Suatu hari emak Hwi Kyung mulai ngelantur hal-hal masa sekolah dulu. Ternyata dia menderita demensia dini alias penyakit lupa. Emak Hwi Kyung bolak-balik menceritakan pertemanan dulu. Rupanya dia dan emak Nayeon adalah teman baik. Emak Hwi Kyung tahu aib emak Sejin yang merebut pacar emak Nayeon. Dia bahkan bongkar Sejin sebenarnya bukan anak kandung dari ayahnya sekarang. Malahan Nayeonlah anak kandung sesungguhnya. Nayeon pun syok dengan pernyataan itu. Rupanya 20 tahun yang lalu, emak Hwi Kyung yang ngirim hasil tes genetik Sejin pada emak Nayeon. Oleh karena itu, emak Nayeon sangat marah dan melabrak emak Sejin. Nayeon sangat marah. Gak cukup si anak dan saudara kembarnya yang menjadi korban atas keegoisan emak Sejin, ternyata emaknya sendiri sudah dari dulu menjadi korban. Nayeon melacak siapa sebenarnya ayah kandung Sejin. Ternyata itu orang adalah pengusaha playboy. Sekarang si playboy tua ini ternyata sudah mengalami kemerosotan. Istrinya sedang proses cerai, dan anak-anaknya juga gak dekat dengannya. Nayeon mulai menceritakan Sejin adalah anak kandungnya. Dan emak Sejin sedang proses mencalonkan diri sebagai penerus Baekdu. Si playboy tua mulai pindah haluan mengincar perusahaan Baekdu. Kita kembali lagi dengan Nayeon. Taejun tetap merasa Dohee sekarang adalah Nayeon. Ketika Nayeon masuk kantor, Taejun langsung memutar rekaman video Sebiul. Mendengar suara Sebiul dan melihat wajah si anak, seketika hancur berkeping-keping hati Nayeon. Air mata terus berkucuran. Nayeon pun tertangkap basah, jika dia adalah Dohee yang sebenarnya, gak mungkin dia akan bereaksi ekstrim seperti itu. Taejun tahu tujuannya Nayeon sekarang untuk balas dendam. Taejun minta maaf sedalam-dalamnya pada Nayeon. Dia menyesali semua perbuatannya dulu. Sampai sekarang Taejun masih sangat sakit hatinya memikirkan Sebiul. Dia mengajak Nayeon sama-sama pergi dari rumah itu. Taejun gak lagi mengincar kekayaan, ternyata kaya tidak berarti memiliki kebahagiaan. Dia rindu masa-masa sederhana dulu. Semua ini terdengar begitu ironis, Nayeon gak bisa berhenti sampai sini, dia tidak akan bisa melupakan orang yang menyebabkan kepergian Sebiul dan Dohee. Selain Taejun, emak Dohee juga mulai mengetahui Dohee bukanlah Dohee. Emak Dohee membongkar seluruh isi kamar dan mendapatkan hasil tes genetik Dohee dan Nayeon. Jika Dohee sekarang bukanlah anaknya, lalu Dohee telah kemana? Nayeon minta maaf pada emak, dia merasa sangat bersalah memanfaatkan identitas saudara kembarnya. Tapi demi balas dendam, dia tak ada pilihan. Mendengar penjelasan Nayeon, emak pun akhirnya luluh dan mendukungnya. Melihat Nayeon ngotot mau membalas dendam, Taejun terpaksa cerita pada ayah Sejin bahwa Nayeon masih hidup. Ayah terkejut bukan main. Ternyata anak kandungnya masih hidup. Ayah malu pada Nayeon, dia merasa sangat bersalah. Ayah pun mundur dari jabatannya sekarang. Emak Sejin gak terima perusahaan Baekdu jatuh ke tangan Hwi Kyung, dia pun kerahkan semua tenaga untuk mendapat dukungan dari pemegang saham lainnya. Dia bahkan minta Taejun gelapkan dana proyek guna mengumpulkan saham yang banyak supaya jadi pemegang saham terbesar. Akibatnya, Taejun yang dijadikan sebagai kambing hitam. Beginilah resiko jadi menantu konglomerat, harus siap sedia ditendang. Nayeon mengunjungi Taejun di tahanan. Demi kekayaan yang gak pantas dia dapat, akhirnya malah mendekam dalam tahanan. Pada hari pelantikan, emak Sejin dengan bangga memberikan pidato. Nayeon sudah menyiapkan kado besar untuknya. Dia buka berita si playboy tua lagi mengumumkan bahwa Sejin adalah anak kandungnya. Berita ini membuat ayah Sejin sangat terpukul. Begitu juga dengan pemegang saham lainnya. Gak hanya begitu, tiba-tiba ada rekaman pembicaraan Taejun dan makmernya. Terdengar jelas emak Sejin memberi perintah untuk penggelapan dana. Semua pemegang saham tercengang dengan perbuatannya. Kali ini emak Sejin benar-benar kena batunya. Dia pun kemudian diperiksa. Karena sudah ada ketemu dalang dari kasus penggelapan dana, maka Taejun pun dibebaskan. Setelah keluar dari tahanan, Taejun memilih kerja sebagai kuli bangunan, dia gak lagi balik ke Baekdu. Nayeon pun mengunjungi Taejun ke proyek. Pas pulak di hari itu, Sejin pun datang ke proyek. Seketika dia terbakar oleh api cemburu melihat Taejun senyum pada Nayeon. Pulang-pulang dia langsung menghadang Nayeon. Sementara, emak Sejin yang gak tahu apa-apa, masih dongkol dengan Nayeon yang telah mengacaukan rencananya. Gak mau kalah begitu saja, dia pun mengupah orang untuk menabrak mobil Nayeon. Tapi, dia gak menyangka, anaknya sendiri juga ada dalam mobil tersebut. Melihat mobil telah pergi, si pesuruh pun segera menyusul. Dia sengaja pepet mobil mereka hingga terjadi kecelakaan. Dan ketika Nayeon dan Sejin dilarikan ke rumah sakit, kondisi Sejin sudah parah, ginjalnya rusak. Kesimpulannya Sejin butuh transplantasi ginjal. Hasil pemeriksaan keluarga, gak ada yang cocok. Hukum tanam tuai pasti berlaku. Emak Sejin depresi, kondisi Sejin sangat kritis. Tapi, tentunya dalam film-film selalu ada orang yang suci. Hasil pemeriksaan menyatakan ginjal Nayeon cocok untuk Sejin. Nayeon rela memberikan sebiji ginjalnya pada Sejin, asal emak Sejin menceritakan keseluruhan kecelakaan 20 tahun yang lalu yang menimpa pada emak Nayeon.
Memang sebenarnya kecelakaan itu bukan disebabkan emak Sejin, tapi andai kata waktu itu dia gak cuekin emak Nayeon, mungkin dan hanya mungkin emak Nayeon bisa selamat. Walaupun kesal, Nayeon tetap kasihan pada Sejin. Dia setuju untuk melakukan transplantasi ginjal. Di hari mereka menjalankan operasi, emak Sejin ditahan polisi atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Nayeon. Dia pun masuk sel. Beberapa bulan pun berlalu, Sejin mengalami lupa ingatan setelah kecelakaan itu. Dia menjadi orang yang periang. Bahkan saat gak sengaja bertemu dengan Taejun, dia tidak mengenalnya sama sekali. Hwi Kyung dan Nayeon pun memulai lembaran asmara yang baru. Happy ending.